melintasi dunia Douluo. Aku dan Sui Binger beristirahat bersama siang dan malam. Hanya karena aku telah membangkitkan jiwa naga suci ke-8 dan jiwa api jahat Phoenix. Api jahat dalam diriku membutuhkan Sui Binger untuk menekannya. Saat aku membangkitkan jiwa naga suci ke-8 dan jiwa api jahat Phoenix, seluruh universitas terkejut. Aku menolak tawaran bos besar yang telah berubah menjadi Flan, dan dengan tegas bergabung dengan kuil jiwa. Kini, di usia 18 tahun, aku telah mencapai tingkat Raja Jiwa dan dengan mudah mengalahkan apa yang disebut. Sejak merebut Sui Binger, api jahatku mulai berevolusi, dan jiwa pertempuranku pun ikut bertransformasi. Phoenix api kelas atas akan menghancurkan Shrek, menaklukkan Pulau Dewa Laut, dan memulai perjalanan tak terkalahkan untuk menaklukkan seluruh Douluo. Di dalam hutan Stardow, aku mengerahkan segenap tenaga dan akhirnya berhasil menyerap cincin jiwa Fire King Luan. Di belakangku, bayangan Phoenix api yang terbungkus api jahat melesat ke langit. Guru King Luan Douluo tampak terkejut dan gembira. Xiao Yan, kau memang tidak mengecewakanku. Cincin keempat berumur 10.000 tahun sudah cukup, tapi cincin kelimamu ternyata langsung mencapai batas 40.000 tahun. Api jahat ini bagiku adalah siksaan sekaligus latihan. Selama 12 tahun tanpa henti, api jahat ini membuat hatiku berdebar. Dan kekuatan spiritualku terus meningkat dalam proses menahan api jahat ini. Jadi, mampu melompati tingkatan untuk menyerap cincin jiwa berumur 40.000 tahun. Bukanlah hal yang luar biasa. Hahaha, King Luan Douluo tertawa terbahak-bahak sambil menatap langit, lalu menepuk bahuku. Aku tahu, muridku King Luan tidak akan pernah mengecewakanku. Wajahku tetap tenang, namun sorot mataku sangat rumit. Tepat pada saat aku berhasil menyerap cincin jiwa tadi, kenangan 18 tahun dari kehidupan sebelumnya meluap dari dalam benakku, membuatku menyadari bahwa aku sebenarnya adalah seorang penjelajah waktu. Lebih tepatnya, aku terlahir kembali di benua Douluo. Terlahir kembali tepatnya di desa unggas di benua Douluo, yaitu desa di dekat Ma Hongjun yang disebut Su Tuo Cheng. Namun, aku lebih tua 6 tahun dari Ma Hongjun. Pada usia 6 tahun, aku menyadari jiwa pertarunganku. Phoenix api jahat dan naga suci ke-8, dua jiwa pertarung kembar, yang muncul bersamaan. Aku tidak memiliki garis keturunan Phoenix api murni, melainkan terikat oleh api jahat. Hal ini mirip dengan jiwa pertarung kembar Tangsan, rumput biru perak dan palu Haotian. Aku memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh. Flander sangat gembira, dan ingin menerima saya sebagai muridnya. Namun, meskipun saat itu saya belum membangkitkan ingatan, saya bukanlah orang bodoh, dengan jiwa ganda, kekuatan jiwa bawaan penuh, dan jiwa yang memiliki api jahat. Jika saya tidak pergi ke kekuatan utama benua Douluo, Istana Jiwa, untuk menjadi murid Flander, mana ada sumber daya dan kekuatan yang sebanding? Setelah ingatan saya terbangun, saya semakin bersyukur atas keputusan ini. Jika saya menjadi murid Flander dan bergabung dengan Akademi Shrek, maka saya akan mendapat perlakuan yang sama seperti Ma Hongjun. Pagi-pagi harus berlari keliling, siang hari dibuang ke kota Suotuo untuk menjadi pengumpul serangga, dan mencari wanita untuk berkencan. Namun, bakatku mengguncang seluruh kuil jiwa. Para petinggi, satu persatu, yang merupakan Douluo bergelar, mengulurkan tangan persahabatan kepadaku. Akhirnya, King Luan, seorang super Douluo level 97, turun tangan. Aku memilih untuk menjadi murid King Luan. Di bawah bimbingan guruku, aku pertama-tama melatih jiwa api jahat yang cacat, dan terus memperkuat batin saya. Asalkan saya bertahan hingga menjadi Douluo bergelar, saya akan melatih jiwa naga suci ke-8 dan menambahkan cincin jiwa padanya. Saat itu, titik awal saya akan menjadi titik akhir bagi sebagian besar ahli jiwa. Hal ini dapat dilihat dari sosok Bibi Long, yang saat itu masih dianggap sebagai wanita yang belum menikah. Di bawah bimbingan guru yang sangat teliti, saya menahan erosi api jahat, dan menggunakannya untuk melatih tubuh saya. Meskipun latihan sedikit terhambat, kecepatan peningkatan kultivasi saya tetap mengungguli seluruh benua Douluo. Usia saya setengah dari yang lain, namun, kini di usia 18 tahun, kekuatan jiwa saya telah mencapai level 52. Wajah Xingyuan Douluo, sang raja jiwa, dipenuhi rasa lega. Baru saja ia hendak bertanya kepada saya, apa nama jejak jiwa kelima dari 40.000 tahun ini? Tiba-tiba seluruh tubuh saya bergetar. Wajah saya mendadak memerah, dan seluruh tubuh saya kejang-kejang tak terkendali. Sebuah api jahat berwarna merah gelap yang liar dan membara, melesat keluar dari tubuhku dengan gila, membungkus seluruh tubuhku dan membakarnya dengan hebat. Wajah King Luan Douluo berubah drastis. Ia melangkah maju dengan tiba-tiba. Bagaimana mungkin api jahat balik dunia datang secepat dan sekuat ini? Guru langsung menyadari bahwa, meskipun aku baru saja menembus level 52 Raja Jiwa, aku sama sekali tidak memiliki daya tahan menghadapi teror yang tiba-tiba ini. Bahkan kapan saja ada meninggal mendadak. Menjaga ketenangan, guru segera berseru dan tanpa ragu menempelkan kedua tangannya di punggungku. Kekuatan jiwa yang luar biasa dari seorang super Douluo level 97 mengalir tanpa sisa ke dalam tubuhku, memaksa menekan api jahat yang mengamuk itu. Baru setelah waktu sebatang dupa berlalu, api merah gelap yang ganas itu berhasil ditekan sepenuhnya kembali ke dalam tubuhku. Aku tergeletak di tanah, menghembuskan napas terengah-engah. Seluruh tubuhku sudah basah kuyup oleh keringat dingin, seolah-olah baru saja diangkat dari air. King Luan Douluo menarik tangannya, menatapku yang tampak menyedihkan. Xiao Yan, setahun yang lalu guruku pernah membicarakan hal itu padamu. Sebelumnya kau menolak mentah-mentah, tapi sekarang bagaimanapun juga kau harus mendengarkanku. Ini perintah, kau harus patuh. Sebuah senyum getir muncul di sudut bibirku. Aku mengangguk lemah. Guru. Maksud guru adalah gadis bernama Sui Binger dari Akademi Tian Sui. Benar, wajah Xinzuan Douluo menjadi serius. Setahun yang lalu aku sudah menyelidiki
bahwa Sui Bingyer memiliki jiwa bela diri Phoenix S kelas atas. Sifat S-nya pasti bisa sangat meredakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh api jahat. Dulu kau masih bisa menahannya dengan susah payah, bahkan menganggap api jahat sebagai alat untuk melatih bintang dan tubuhmu. Guru pun membiarkanmu. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Setelah kau menembus level Raja Jiwa, kekuatan api jahat telah sepenuhnya melampaui batas ketahananmu. Jika ditunda lagi, kau pasti akan mati. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan api jahat di dalam tubuhku yang meskipun ditekan, tetap bergolak. Akhirnya, dengan pasrah, aku mengangguk. Aku mengerti, guru. Aku setuju. Melihat aku akhirnya menyetujui, mata Xingluan Douluo berkilat sejenak. Xingluan Douluo mengibaskan lengan bajunya, dan kekuatan jiwa membungkusku, mengubahku menjadi cahaya biru muda yang melesat, langsung menuju kota Tiansui, di depan gerbang Akademi Tiansui. Sebagai akademi tingkat tinggi yang hanya menerima gadis-gadis cantik dari kalangan rakyat biasa para ahli jiwa berelemen air, tempat ini selalu melarang kehadiran pria. Xingluan Douluo membawa aku langsung mendarat di tengah-tengah alun-alun akademi. Tekanan menakutkan milik seorang super Douluo tingkat 97. Tanpa ragu-ragu, meluap keluar. Seketika menyelimuti seluruh Akademi Tiansui. Kepala Akademi Tiansui keluar untuk menemui aku. Suara Xingluan Douluo, yang dipadukan dengan kekuatan jiwa yang pekat, bergema seperti guntur menggelegar di langit akademi. Beberapa sosok, menahan tekanan yang luar biasa, melompat keluar dengan ketakutan dari dalam akademi. Dekan Akademi Tiansui, wajahnya pucat, menahan rasa takutnya, bertanya, siapakah yang berkenan mengunjungi Akademi Tiansui? Jika ada yang menyinggung, mohon maafkan kami. Xingluan Douluo berdiri dengan tangan terlipat, berbicara dengan dingin. 3 penghormat dari kuil jiwa, para petinggi Akademi Air Xingluan mendengarkan dengan tegang, menarik napas dalam-dalam, kaki mereka gemetar tak terkendali. 3 penghormat dari kuil jiwa. Ini adalah legenda negara pejuang super yang berdiri di puncak benua. Meskipun Xingluan Douluo dan beberapa penghormat lainnya belum keluar selama puluhan tahun, namun saat nama mereka disebut, hal itu tetap membuat orang gemetar ketakutan. Suara dekan bergetar. Ternyata itu tuan penghormat. Ketiga, apa maksud kedatangan tuan hari ini? Petik 2. Xingluan Douluo menunjuk ke arah tanaman dengan nada yang begitu dominan hingga tak bisa dibantah. Ini adalah murid langsungku. Aku datang hari ini hanya untuk satu hal, agar dia menikahi Sui Bingyer dari akademi kalian. Dekan Tiansui mendongak tiba-tiba. Wajahnya penuh kekecewaan. Tuan penghormat ketiga, Bingyer masih sangat muda, dan masih belajar di akademi. Apakah membicarakan pernikahan terlalu dini? Lagi pula, aturan akademi Tiansui sangat jelas. Douluo Xingluan mendengus dingin. Tekanan energinya melonjak lagi, menekan para petinggi Tiansui hingga hampir tak bisa bernapas. Aku tidak datang untuk bernegosiasi. Kekurangan jiwa tempur Xiaoyan sangat membutuhkan jiwa tempur es berkualitas tinggi untuk menyeimbangkan elemen air. Bingyer adalah pilihan yang paling tepat. Hari ini, aku telah memutuskan untuk mengambilnya. Wajah dekan Tiansui memancarkan keputusasaan dan perjuangan. Tuan, Bingyer adalah harapan masa depan akademi. Tiansui, mengambilnya seperti ini terlalu gegabah. Douluo Luan melihat ekspresi putus asa dekan itu, lalu mendengus dingin sambil sedikit meredakan tekanan. Nada, suaranya pun melunak. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Lihatlah muridku ini. Guru itu menunjuk ke arahku. Matanya penuh kebanggaan. Xiaoyan adalah murid kesayanganku yang paling berbakat. Tahun ini dia baru saja genap 18 tahun. Dan kini sudah menjadi Raja Jiwa tingkat 52. Begitu kata-kata itu terucap, para petinggi Akademi Tiansui langsung terkejut. Apa, Raja Jiwa berusia 18 tahun? Bagaimana mungkin? Sepanjang sejarah benua ini, belum pernah terdengar ada yang bisa berlatih secepat ini. Menghadapi ketidakpercayaan semua orang, aku tetap tenang. Lalu melangkah maju perlahan. Diiringi suara kicauan burung Phoenix yang nyaring. Api merah gelap yang membara melesat ke langit. Jiwa api iblis Phoenix seketika merasuki tubuhku. Tak lama kemudian, 5 cincin jiwa yang berkilauan, kuning, ungu, dan hitam muncul berturut-turut dari bawah kakiku. Berdenyut perlahan. Seluruh ruangan seketika hening. Ternyata dia benar-benar seorang Raja Jiwa. Seorang Raja Jiwa berusia 18 tahun yang begitu menakutkan. Dan lihatlah, cincin jiwa keempatnya sudah mencapai tingkat 10.000 tahun. Sedangkan cincin jiwa kelimanya bahkan berwarna hitam. Dekan Akademi Tiansui membelalakkan matanya, suaranya bergetar hebat. Pemuda di hadapannya benar-benar telah melanggar logika dunia jiwa. Setelah terkejut, Dekan Tiansui menelan ludah, lalu bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Tuan penghormat ketiga, murid Anda memiliki bakat yang luar biasa, bahkan bisa disebut jenius nomor 1 di benua ini. Wanita seperti apapun yang dia inginkan pasti ada. Mengapa justru harus kami yang dipilih? Murid saya ini memang berbakat tinggi, tetapi jiwa perangnya memiliki cacat api jahat yang ekstrim. Selama 12 tahun ini, dia terus menahan rasa sakit itu dengan tekad yang luar biasa, bahkan menggunakannya untuk mengasah melatih bintang-bintang. Namun kini, setelah menembus tingkat Raja Jiwa, api jahat itu meledak sepenuhnya, dan tak bisa lagi ditekan. Guru menatapku sebentar, lalu melanjutkan, Xiaoyan ini anak yang baik hati. Dia lebih memilih menanggung rasa sakit tubuhnya sendiri, daripada mencelakakan wanita tak bersalah lainnya. Sebagai gurunya, aku tak tahan melihatnya. Jadi aku harus bertindak tegas dan membawanya sendiri ke Akademi Tiansui kalian. Saat berkata sampai di sini, Douluo Xingluan menatap sekeliling dengan tatapan tajam. Dengan bangga berkata, aku adalah 3 pendeta penghormatan dari kuil jiwa. Seorang super Douluo tingkat 97. Dan muridku ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga jiwa kembar yang langka sekali dalam 100 tahun. Jiwa kembar,
Semua orang di Akademi Tiansui seolah tersambar petir, membeku di tempat. Seorang raja senja keempat dari era 10.000 tahun yang berusia 18 tahun saja sudah cukup menakutkan. Mendengar itu, ternyata dia juga memiliki jiwa kembar yang legendaris. Aku berdiri di samping, diam-diam menarik kembali jiwa kembarku. Raut wajahku tetap tenang terhadap guru, yang secara terbuka mengungkap kartu as jiwa bela diri gandaku. Hatiku sama sekali tidak terguncang. Kini aku bersandar pada pohon raksasa kuil jiwa bela diri, dan di sisiku berdiri seorang super Douluo level 97. Guru, meskipun rahasia jiwa bela diri ganda terungkap, apa artinya? Siapa di dunia ini yang berani menyentuhku? King Luan Douluo menatap kerumunan yang terdiam. Nada suaranya kembali mengeras. Muridku ini, bakat dan adalah yang terbaik. Di benua ini, menikahkan Sui Bingyer dengannya. Sama sekali tidak merendahkan derajatnya. Aku mengakui, tindakan hari ini memang sedikit memaksa. Tetapi demi murid langsungku yang satu-satunya, aku harus melakukannya. Guru menatap tajam ke arah dekan. Tiansui, bawa Sui Bingyer keluar dan tanyakan pendapatnya. Jika dia bersedia, tentu saja semua pihak akan senang. Kuil jiwa juga tidak akan memperlakukan Tiansui dengan buruk. Namun, jika dia tidak bersedia, King Luan Douluo Huayin terhenti sejenak, tidak melanjutkan ucapannya, namun sedikit menyipitkan matanya, melepaskan gelombang niat membunuh yang mencekam dan menakutkan, lalu perlahan menghilang bersama Wei Ya, para petinggi Akademi Tiansui, yang hadir di sana. Tubuh mereka gemetar, wajah pucat seperti mayat. Mereka tentu saja bisa menangkap makna tersembunyi di balik kata-kata tuan ini. Jika dia tidak bersedia, kemungkinan besar hari ini, Akademi Tiansui akan menghadapi bencana yang menghancurkan, dan Sui Bingyer pada akhirnya tetap akan dibawa paksa, tanpa ada ruang untuk menolak. Dekan Tiansui tersenyum getir, menundukkan kepala dengan lemah, seolah-olah mendadak menua 10 tahun. Tolong redakan amarahmu. Tuan, aku akan segera menyuruh orang memanggil Bingyer. Ia menoleh ke seorang mentor di sampingnya. Suaranya terdengar pahit. Bawa Bingyer ke sini. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik dengan rambut panjang berwarna biru air dan aura yang dingin serta anggun, dipandu oleh mentor tersebut, keluar. Dialah Sui Bingyer. Dekan, Anda memanggil saya? Sui Bingyer dengan tajam merasakan suasana yang mencekam. Matanya waspada menatap King Luan Douluo dan aku. Mata Dekan Tiansui memerah. Suaranya bergetar. Bingyer, ini adalah tuan penghormatan ketiga dari Istana Jiwa. Orang di sampingnya adalah murid langsungnya. Mereka datang hari ini untuk melamar Anda. Melamar? Wajah dingin Sui Bingyer dipenuhi kebingungan. Alisnya yang indah sedikit. Dekan, saya sama sekali tidak mengenalnya. Lagi pula, saya, Xian Ruan Douluo memotong perkataannya. Suaranya tenang, namun memancarkan kewibawaan yang tak terbantahkan. Aku akan langsung saja. Api jahat Xiao Yan membutuhkan jiwa burung Phoenix Esmu untuk menekannya. Jika kau menikah dengannya, kuil jiwa akan menjamin kemakmuran Akademi Tiansui selama 100 tahun. Jika kau menolak, Akademi Tiansui tidak lagi memiliki alasan untuk eksis hari ini. Sui Bingyer terdiam sejenak, menatap King Deluo, lalu menatap dekan dan para guru yang wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia sangat cerdas. Seketika memahami situasi di hadapannya. Ini sama sekali bukan permohonan belas kasihan, melainkan ancaman yang mengorbankan kelangsungan hidup seluruh akademi. Aku maju untuk bertaruh, menatap gadis muda yang dingin dan cantik di hadapanku, dan suaraku menjadi sedikit lebih tulus. Nona Sui, maaf harus bertemu denganmu seperti ini, tapi karena urusan membalas dendam dengan api sudah diambang pintu, aku memang membutuhkan bantuanmu. Aku memiliki 2 jiwa pejuang kembar, berusia 18 tahun dan level 52. Di masa depan, di benua Douluo, pasti ada tempat bagi kita berdua. Nona Sui, apakah kau bersedia menikah denganku? Sui Bingyer menatap pemuda di hadapannya yang memiliki bakat luar biasa, lalu melirik para siswa akademi yang gemetar ketakutan di belakangnya. Akhirnya, dia tersenyum getir. Apakah aku masih punya hak untuk menolak? Selama kau bisa menjamin keamanan Akademi Tiansui, aku bersedia menikah denganmu. Tepat saat itu, terdengar suara penolakan. Bingyer, kau tidak boleh menikah dengannya. Semua orang yang hadir terdiam. King Luan Douluo, yang baru saja bersuka cita, tiba-tiba memerah. Sebuah ledakan amarah meledak dengan tekanan yang mengerikan. Siapa yang menentang? Terlihat Hu Wu dari Akademi Api Merah, bersama kakaknya Hu Shuang, melangkah masuk ke Akademi Tiansui. Di belakang mereka ada seorang pengikut setia, Xiao Tian. Bingyer, apakah kau benar-benar berniat menuruti kehendak orang lain dan menikah dengan orang yang baru saja kau temui? Kakak Hu Wu, dia adalah 3 pendeta kuil jiwa, King Luan Douluo. Dia mengancam kelangsungan hidup seluruh akademi kita, untuk memaksa kakak Bingyer menikahi muridnya. Bingyer tidak punya pilihan lain. Kata Hu Wu langsung memancarkan amarah. Menculik gadis biasa, orang-orang kuil jiwa terlalu semena-mena. Feng Xiao Tian terkejut dan segera maju untuk menenangkan. Kakak Hu Wu, bisakah kau bicara lebih pelan? Itu adalah Douluo bergelar. Kita tidak bisa melawan dia. Diam kau. Kalau penakut, pulang saja ke Akademi Sen Fengmu. Hu Wu mendorong Feng Xiao Tian dengan kasar. Sui Bingyer menyeka air matanya, menggelengkan kepala dengan getir. Hu Wu, aku tidak punya pilihan lain. Jika tidak setuju, Akademi Tiansui akan hancur hari ini. Omong kosong, aku tidak percaya di dunia ini tidak ada hukum. Hu Wu yang temperamennya panas. Aku ingin lihat, Douluo bergelar mana yang begitu tidak tahu malu dan berani bertindak semena-mena. Douluo lengeh bersuara. Sebuah tekanan menakutkan yang dahsyat seketika melanda, membuat kaki Wu Shuang dan Feng Xiao Tian tertekuk. Salah satu dari mereka langsung terpaksa berlutut dengan satu lutut. Keringat dingin bercucuran. Wu Shuang, meski menggigit giginya rat-rat, tulang-tulangnya tetap bergerak di bawah tekanan itu. Kakinya gemetar hebat, nyaris terjatuh berlutut.
Seorang junior sekelas Hun Zong berani menuduh. Ding Luan Douluo, matanya berkilat liar. Suaranya dingin menusuk tulang. Aku menahan tekanan yang luar biasa ini dengan amarah. Memalukan, kau yang seharusnya menjadi Douluo. Bergelar terhormat, malah melakukan tindakan memalukan seperti ini. Titik, apakah kalian dari kuil jiwa bela diri hanya tahu cara-cara keji seperti ini, menindas yang lemah dengan kekuatan? Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat menjadi sunyi. Para petinggi Akademi Tian Sui langsung pucat pasi. King, Luan Douluo, 3 penguasa utama kuil jiwa, San Gongfeng, takkan menerima penghinaan semacam ini. Ia mengangkat tangan, mengkristalkan sebatang bulu hijau muda, bersiap untuk menyerang. Tepat saat alis Huowu mulai berkerut, Sui Bing melompat ke depan untuk melindungi Huowu. Tuan San Gongfeng, tolong redakan amarah Anda. Huowu hanya bertindak impulsif. Jangan lukai dia. Aku akan ikut dengan kalian sekarang. Feng Xiaotian pun, meski tertekan oleh tekanan itu, dengan susah payah memohon belas kasihan. Saat ini, adik Huowu berbicara dengan jujur dan sama sekali tidak bermaksud menyinggung Hall of Martial Souls. Mohon maafkan kami dan berilah kami kesempatan. King Luan Douluo mendengus dingin, hendak melepaskan serangan. Guru, lupakan saja, kataku, yang sebelumnya diam, sambil melangkah maju untuk menghentikan guru. Begitu aku berbicara, King Luan Douluo melirik Huowu dengan dingin dan menarik kembali tekanan aurasnya. Huowu menelan ludah berulang kali, namun tetap menatapku dengan tajam. Aku menatapnya dengan tenang, sementara wajahnya dipenuhi rasa tidak rela dan berkata dengan tenang, kamu bilang kami tidak punya malu, memaksakan kekuatan pada yang lemah. Maka aku akan memberi kalian kesempatan. Lihatlah apakah aku pantas menjadi pasangan Huowu. Aku menunjuk ke arah Huowu. Aku akan bertarung 1 lawan 3. Kalian bertiga serang aku. Bersama-sama, jika kalian bertiga bisa memaksa aku mundur setengah langkah, aku akan pergi hari ini juga dan tidak akan pernah lagi membicarakan soal perjodohan. Tapi jika kalian kalah, pergilah kembali ke akademi kalian. Feng Xiaotian melotot tak percaya. Kamu mau bertarung 3 negara V. Kemarahan mereka justru memicu reaksi berlawanan. Api perang yang membara menyala di mata mereka. Bahkan jika kau adalah Raja Jiwa, kami bertiga adalah para ahli jiwa level 40 ke atas. Dan kami adalah jenius teratas dari masing-masing akademi. Benarkah kau mengira dirimu tak terkalahkan di dunia ini? Aku menatapnya dengan tenang. Perlahan mengangkat tangan kanan. Api jahat merah gelap yang membara muncul di telapak tanganku. Jangan banyak bicara. Aktifkan jiwa pertempuranmu. King Luan Douluo, wakilnya, mundur setengah langkah. Dia tidak berusaha menghentikannya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada muridnya. 3 cincin jiwa pertamaku. Semuanya adalah jejak jiwa penguat yang dipilih dengan cermat. Tidak hanya itu. Api jahat yang dulu membuatku menderita itu pun aku manfaatkan dengan cerdik. Menciptakan sebuah jurus rahasia dengan daya serang yang mengerikan. Api jahat membakar langit. Dulu, saat aku masih menjadi ahli jiwa di Istana Jiwa, hanya dengan jiwa perang Phoenix api jahat, aku pernah mengalahkan seorang kaisar jiwa level 60-an. Apalagi sekarang aku sudah menembus level Raja Jiwa. Ketiga orang di hadapanku ini tentu saja bukan masalah. Sui Binger juga ingin melihat kekuatan sejatiku. Baru berusia 18 tahun sudah menembus level Raja Jiwa. Ditambah lagi memiliki guru Super Douluo level 97. Di dalam Istana Jiwa, statusnya sangat dihormati. Apalagi dia memiliki jiwa kembar. Di masa depan, dia pasti bisa mencapai level Super Douluo. Bahkan lebih tinggi lagi. Ini adalah masalah yang kau cari sendiri. Huowu dan Xiaotian bersorak gembira seumur hidup. Api yang membara langsung meletup. Jiwa api merasuki tubuh Feng Xiaotian. Jangan menahan diri. Biarkan dia melihat betapa hebatnya kita. Seru Huowu Shuang dan Feng Xiaotian bersamaan. Jiwa naga api bercula tunggal dan serigala berdua kepala angin. Keduanya adalah Huang Huangxi. 4 cincin jiwa di kaki ketiganya menyala berturut-turut. Menghadapi serangan gabungan 3 ahli tingkat atas. Ekspresiku tetap tenang tanpa 3 cincin jiwa di bawah kakiku bersinar berturut-turut. Dalam sekejap, api darah merah gelap di tubuhku meledak seperti gunung berapi. Nafas ledakan terus meningkat, dan dalam sekejap mencapai tingkat yang mengerikan. Apa ini? Wajah Feng Xiaotian berubah drastis. Langkahnya yang sedang maju terhenti tiba-tiba. Jangan takut. Apakah kita bertiga takut padanya? Huowu menggigit giginya. Cincin jiwa keempat di tubuhnya tiba-tiba terang. Jejak jiwa keempat Huowu, Yao Yang, Huowu Shuang, dan Feng Xiaotian juga secara bersamaan melepaskan serangan mematikan. Terkuat mereka, 3 aliran energi liar melesat dari 3 arah, menyerang dengan ganas. Aku menatap serangan yang mendekat dengan deru. Sudut bibirku melengkung dalam senyuman dingin. Perlahan aku mengangkat tangan kanan, melepaskan teknik jiwa ciptaanku sendiri. Api jahat membakar langit. Api merah gelap yang ekstrim berubah menjadi aliran api mengerikan. Membawa suhu tinggi yang mampu menghancurkan segalanya yang mampu menghancurkan segalanya. Seketika menelan serangan ketiganya. Lalu melesat tanpa henti menuju mereka. Gemuruh yang memekakkan telinga meledak di depan gerbang Akademi Tian Sui. Serangan terkuat ketiga orang itu saat bersentuhan dengan api merah gelap yang mengerikan itu, seolah es bertemu air mendidih. Bahkan tak mampu bertahan 1 detik pun. Langsung hancur seketika seperti salju yang mencair. Apa-apaan ini? Feng Xiaotian terkejut dan pucat. Gelombang api jahat yang mengamuk itu tidak hanya menghantam ketiganya, tetapi juga melemparkan mereka ke tanah kosong sejauh belasan meter. Masing-masing memuntahkan seteguk darah. Seluruh penonton terdiam. Para prajurit dan pasukan bantuan menatap adegan itu dengan tak percaya. Hanya dengan 1 serangan, 3 jenius campuran teratas. Itu bahkan tidak sempat menyentuh ujung jubahku sebelum dihancurkan seketika. Perasaan baik Sui Binger terhadap Huang Yan langsung meluap. Feng Xiaotian dan Huowu Shuang segera mengakui kekalahan. Mereka, senjata. Ji Gongxing kembali memuntahkan darah ke tenggorokannya.
Tak disangka mereka kalah begitu telak. Namun, di dalam hatinya, muncul rasa kagum yang kuat, disertai sedikit rasa kagum pada Huang Yan. Sui Binger segera berlari menghampiri dan menopang Huowu. Matanya penuh kekhawatiran. Huowu menggenggam erat tangan Sui Binger. Matanya memerah. Binger, maafkan aku, kata Sui Binger sambil menggelengkan. Tidak, ini pilihanku sendiri. King Luan Douluo tertawa puas. Bagus. Pantas saja kau muridku, King Luan. Guru itu menoleh ke arah gadis Sui Binger. Ayo pergi. Kembali ke istana jiwa untuk menikah. Tunggu. Huowu berjalan terhuyung-huyung ke arah Huang Yan. Tanpa sengaja, bibirnya menyentuh pipi Huang Yan. Saat itu, semua orang yang hadir terdiam. Sui Binger bahkan lebih bingung lagi. Huang Yan, elit dari Akademi Soul Master tingkat tinggi seluruh benua. Di turnamen besar nanti, kami pasti akan mengalahkanmu. Kataku sambil menatapnya dengan nada merendahkan. Sudut bibirku melengkung dalam senyuman sinis. Aku menanti saat itu. Semoga kalian bisa membuatku sedikit tertarik terhadap Bowu yang temperamental dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensi. Aku tak punya banyak simpati. Begitu kata-kataku selesai, King Luan Douluo berubah menjadi cahaya biru muda, membawa kedua orang itu melesat ke langit, dan dalam sekejap menghilang di cakrawala. King Luan Douluo membawa aku dan Sui Binger berubah menjadi cahaya, melesat dengan cepat melintasi kota Chowu. Huang Yan berkata, Guru, jalan ini sepertinya melewati kampung halamanku, Jiaqing Village. Aku ingin membawa orang tuaku ke kota Wuhun. Cahaya biru muda itu meluncur dari langit, mendarat dengan mantap di depan pintu rumahku. Belum sempat aku mendorong pintu untuk masuk, tiba-tiba terdengar suara menggerutu yang penuh ketidakpuasan dari halaman. Paman Wang, kalian pergi ke kota Suotuo. Kenapa cuma bawa sedikit barang begini? Guru kan sudah bilang, Wuhunku spesial, harus makan yang enak-enak. Uang segini nggak cukup buat makan. Loh, itu Ma Hongjun. Kenapa dia ada di rumahku? Sebagai sesama pemegang Wuhun Phoenix sapi jahat, meski terpisah oleh tembok halaman, aku bisa merasakan dengan jelas di dalam halaman, dibandingkan dengan api jahatku yang sempurna. Aura di dalam sana benar-benar seperti barang murahan yang bisa meledak kapan saja, dipenuhi nafsu rendah dan emosi yang mudah meledak. Douluo pun mengangkat alisnya. Di dalam ada seorang anak gemuk. Aura api di tubuhnya memang memiliki sedikit kesamaan asal dengan api jahatmu, tapi terlalu banyak campuran. Benar-benar tidak. Mataku sedikit membeku, dan aku berkata dengan datar. Seorang pecundang yang otaknya dikendalikan oleh api jahat. Guru Binger, mari kita masuk dan lihat. Pintu halaman didorong terbuka. Di dalam halaman, seorang remaja gemuk berambut merah berdiri di samping meja batu dengan wajah penuh ketidaksabaran. Di seberangnya ada sepasang suami istri parubaya yang berpakaian sederhana berwajah ramah. Siapa sih yang membanting pintu sekeras itu? Ma Hongjun menggerutu sambil menoleh. Namun suaranya terhenti seketika saat melihat siapa yang datang. Pasangan parubaya itu terkejut sejenak, lalu menyambut dengan wajah penuh kegembiraan. Ayah, ibu, aku pulang. Ketiga anggota keluarga itu berpelukan, menikmati momen hangat itu. Di samping, Ma Hongjun melihatku membawa orang pulang. Matanya melintas sedikit iri, tapi dia tetap membusungkan dada dan berteriak, Huang Yan, kau pulang tepat waktu. Orang tuamu sekarang mengandalkan latar belakang 5 hati. Titik, kita semua berasal dari desa unggas. Apa salahnya membantu orang jenius seperti aku? Guruku, Flanders, adalah seekor binatang jiwa. Tunggu sampai aku menjadi Douluo bergelar. Aku tidak akan memperlakukan menteri keluargamu dengan buruk. Aku berbalik. Kelembutan di wajahku lenyap seketika. Mataku yang dingin menatap Ma Hongjun. Mengapa uang hasil jerih payah orang tuaku yang bekerja pagi malam harus kau ambil untuk tempat hiburan yang kau kelola? Hantu itu benar-benar menjijikkan. Jun yang terbongkar di depan. Umum langsung marah dan malu. Tiba-tiba, api ungu kemerahan yang keruh meletup dari tubuhnya. Apa yang kau tahu? Itu untuk menekan api jahat. Huang Yan, jangan kira kau hebat hanya karena masuk ke kuil jiwa. Aku adalah jenius monster dari Akademi Shrek. Jika kau membuatku marah, jenius monster, aku tertawa sinis, hanya sampah yang bahkan tak bisa mengendalikan jiwa bela diri sendiri, malah dikuasai nafsu di bagian bawah tubuhnya, orang tak berguna. Kalau begitu, kau mencari mati. Ma Hongjun marah besar, mengayunkan tinjunya yang diliputi api keruh, hendak menyerangku. Aku berdiri di tempat, bahkan tidak melepaskan jiwa bela diri, hanya melirik sekilas. Sebuah aura api jahat merah gelap yang murni dan sangat dominan, seketika meledak dari dalam tubuhku, berubah menjadi tekanan tak terlihat yang langsung mendesak ke arah Ma Hongjun. Api ungu kemerahan di dalam tubuh Ma Hongjun, seolah-olah bertemu sesuatu yang sangat menakutkan dari makhluk tingkat atas. Seketika tertekan dan menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Kaki Ma Hongjun melemah, ia langsung terjatuh ke tanah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya penuh ketakutan saat menatapku. Huang Yan, tunggu saja. Aku akan memanggil guruku. Flandre, dia adalah makhluk jiwa level 78. Tunggu saja sampai dia datang. Kalian akan menyesal. Huang Yan menyilangkan tangannya di dada. Baiklah, aku menunggumu. Melihat aku tak gentar, Ma Hongjun berbalik dan melarikan dan menghilang. Tepat saat itu, api jahat di dalam tubuh Huang Yan tiba-tiba tak terkendali. Sebuah gelombang api jahat berwarna merah gelap yang liar dan membara, melesat keluar dari tubuhku, membungkus seluruh tubuhku dan membakar dengan hebat. King Douluo melihat hal itu dan bersiap menggunakan kekuatan jiwa untuk menekan api jahat itu. Namun Sui Bing segera menghentikannya. Paman dan Bibi, kalian semua keluar saja. Biarkan aku yang menangani ini. Saat itu, api jahat di dalam tubuh Huang Yan terus mengamuk. Nafsu dan keserakahan perlahan mengalahkan akal sehat. Bagi Huang Yan, Sui Bing saat ini hanyalah alat pelampiasan. Akhirnya, Huang Yan yang telah kehilangan akal sehatnya,
hendak melakukan perbuatan terlarang terhadap Sui Bing. Sui Bing panik setengah mati. Sebab mereka belum menikah dan perbuatan terlarang itu tak boleh dilakukan. Sui Bing hanya bisa menggunakan tekniknya ditambah penyakit ekstrim untuk perlahan menenangkan Huang Yan. Penyakit ekstrim dan api jahat itu akhirnya menyatu sepenuhnya dan saling menentang. Perlahan, Huang Yan kembali ke akal sehatnya. Api jahat di dalam tubuhnya sementara tertekan. Setelah sadar, Huang Yan dan Sui Bing saling menatap. Suasana yang halus membuat keduanya saling tertarik. Tepat saat itu, guru, ini dia Huang Yan. Di sini, suara sombong Ma Hongjun terdengar dari luar gerbang. Gerbang yang sudah terbuka itu ditendang dengan kasar. Ma Hongjun membawa dekan Akademi Shrek. Flanders, masuk dengan angkuh. Flanders sudah ingat siapa Huang Yan, si pembangkang yang 12 tahun lalu menolak ajakannya untuk menjadi murid dan malah bergabung dengan kuil jiwa. Sudah hampir 12 tahun berlalu. Dan dia ingin tahu, seberapa baik pemuda ini berlatih di kuil jiwa. Api jahat yang bermutasi itu, bukanlah sesuatu yang bisa ditekan oleh orang biasa. Apakah kuil jiwa benar-benar punya cara untuk membantunya mengendalikan api itu? Ataukah dia juga seperti Hong Jun, yang melampiaskan tempat-tempat seperti itu untuk melampiaskan api jahatnya, sehingga bisa bertahan hidup sampai sekarang? Memikirkan hal ini, hati Flanders tak bisa tidak merasa lebih percaya diri. Sekuat apapun kuil jiwa, mereka tidak mungkin melanggar sifat dasar jiwa. Flanders menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan berkata, anak muda, sudah 12 tahun tidak bertemu, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Nada suaranya mengandung sedikit nada merendahkan. Menurut kata-kata Hong Jun, tadi kamu tidak hanya mengganggunya, tapi juga dengan sombongnya tidak menganggapku. Ma Hong Jun bersembunyi di belakang Flanders, mengintip dan berteriak, Huang Yan, guruku adalah binatang jiwa level 78. Tadi kamu sangat sombong, kan? Kenapa sekarang diam saja? Cepat sujud dan minta maaf. Lalu keluarkan uang orang tuamu untuk menghormati guruku. Siapa tahu aku akan memaafkanmu kali ini. Kebohongan tak berguna, kata Flanders sambil menatapnya lurus-lurus. Flanders, 12 tahun berlalu. Sikapmu yang sok tahu dan angkuh itu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Wajah Flanders mendung. Anak muda, apakah orang tuamu tidak pernah mengajarkanmu apa itu menghormati guru dan menghargai ajaran? Meskipun kau orang dari kuil jiwa, terhadap seorang jiwa suci sepertiku, setidaknya kau harus memiliki rasa hormat. Jiwa suci itu tertawa sinis. Seorang guru, yang tidak mampu menyelesaikan cacat jiwa muridnya sendiri, hanya bisa mengajarinya pergi ke rumah bordil, untuk merusak. Pantaskah aku menghormatimu? Berani sekali. Flanders tersinggung. Kilatan amarat melintas di matanya. Tekanan halus seorang Soul Saint seketika dilepaskan. Menghampiri Huang Yan. Aku ingin melihat. Apa saja aturan yang diajarkan kuil jiwa padamu selama ini? Menghadapi tekanan halus Flanders, Huang Yan tetap duduk tegak seperti gunung. Bahkan tak mengangkat kelopak matanya sedikit pun. Kau ingin melihat? Baiklah, aku akan tunjukkan dengan jelas. Begitu kata-kata itu terucap, nyala api merah gelap yang sangat mengerikan meledak dengan dahsyat dari dalam tubuh Huang Yan, tanpa melepaskan jiwa bela diri. Bahkan tanpa memperlihatkan cincin jiwa, hanya aura api yang murni hingga ekstrim ini saja sudah seperti palu berat. Seketika, menghancurkan tekanan dengan jiwa suci yang dibanggakan Flanders. Wajah Flanders berubah drastis, terdesak oleh kekuatan pantulan yang mendominasi ini, memaksanya mundur 3 langkah, dan baru bisa menyeimbangkan diri setelah menabrak kusen pintu. Bahkan, Flanders menatap Huang Yan dengan tatapan tak percaya. Kekuatan jiwamu dan kemurnian api ini. Suara Flanders terdengar seperti melihat hantu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin api jahat bisa dimurnikan sampai sejauh ini? Setelah 12 tahun tidak bertemu, Huang Yan ternyata begitu menakutkan. Ma Hongjun yang bersembunyi di belakang belum memahami situasinya. Segera berteriak, guru, untuk apa Anda berdebat dengannya? Cepat beri dia pelajaran, biar dia tahu betapa hebatnya Akademi Shrek kita. Diam kau. Flanders mendadak menoleh dan membentak dengan marah. Keringat dingin sudah mengucur di dahinya. Beri dia pelajaran. Flanders mengeluh dalam hati. Pada benturan sekejap tadi, dia jelas merasakan api lawan. Itu, bukan hanya tak ada sedikit pun kotoran, bahkan terhadap jiwa burung hantu miliknya. Kemampuan anak ini pasti tidak kalah darinya. Kebohongan, perlahan bangkit, menatap Flanders dari atas, sudut bibirnya melengkung sinis. Kenapa tidak dilanjutkan? 12 tahun lalu kau datang ke rumahku, bersumpah serapah bahwa di benua Kuan, hanya kau yang bisa memperbaiki cacat jiwa tempurku. Sekarang, lihatlah monster jenius yang kau ajarkan ini. Tubuhnya dipenuhi api jahat, hanya bisa mengandalkan wanita untuk memperpanjang hidupnya. Wajah Flanders berganti-ganti antara pucat dan merah, namun tak sepatah kata pun bisa diucapkannya untuk membantah. Flanders, kebanggaanmu itu tak bernilai sepeser pun di mataku, kata Huang Yan dengan dingin. Bawa murid sampahmu itu dan keluar dari rumahku. Tepat saat itu, sebuah kehadiran tua yang tenang namun memancarkan wibawa tak terhingga muncul. Tadi aku masih berpikir, siapa sih orang tak tahu diri yang berani berkoar-koar di depan muridku? Aku berpikir, siapa orang tak tahu diri yang berani berbicara sembarangan di hadapan muridku? Xinglan Douluo sambil memegang secangkir teh. Bukan hanya, dia keluar dari kamar dalam dengan tenang. Dia bahkan tidak menatap Flanders. Kau adalah Flanders dari Akademi Shrek. Flanders menatap Xinglan Douluo di depannya, yang tidak memiliki getaran kekuatan jiwa dan tampak seperti orang tua biasa. Namun di dalam hatinya tiba-tiba muncul rasa bahaya yang mematikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tuan, Flanders menelan ludah. Suaranya sedikit gemetar. Douluo Qingluan tidak menjawab, hanya sedikit mengangkat kelopak matanya. Boom, gelombang aura menakutkan yang dahsyat seketika melanda Flanders dan Ma Hongjun. Ini bukan aura seorang Hun Sen, juga bukan Douluo,
melainkan penindasan mutlak milik seorang Douluo tingkat puncak 97. Flanders dan Ma Hongjun bahkan tidak mampu bertahan 1 detik pun. Mereka terampas dengan keras ke atas lempengan batu biru, hingga menimbulkan retakan di permukaan tanah. Keduanya tertekan hingga terbaring kaku di tanah, tak mampu menggerakkan 1 jari pun. Tulang-tulang mereka mengeluarkan suara retak yang tak tertahankan. Aku, King Luan, dulu kau, burung berambut kusut ini, berani mencoba merebut muridku. Flanders dengan susah payah mengangkat kepalanya. Keringat dingin bercampur debu membasahi wajahnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. King Luan Douluo, Super Douluo. Dia tak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang menolaknya dulu ternyata telah menjadi murid seorang Super Douluo tingkat penghormat dari kuil jiwa. King Luan Douluo menatap dengan mata dingin. Tekanan dari Wei semakin bertambah. Flanders tiba-tiba memuntahkan darah. Suaranya serak memohon ampun. Tolong redakan amarahmu, senior. Aku yang buta, tidak tahu bahwa Huang Yan adalah murid kesayangan Anda. Di sampingnya, Ma Hongjun sudah menangis terseduh-seduh. Bahkan ada noda basah di celananya. Dia membungkuk berkali-kali sambil berteriak, aku salah, Huang Yan. Aku tidak akan berani lagi. Tolong, biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah meminta uang lagi, guru. Sudahlah, biarkan mereka pergi, kata King Luan Douluo dengan nada formal. Baru setelah itu dia menarik kembali aura menakutkannya. Jangan membiarkan aku melihat kalian lagi. Burung-burung sialan yang mengganggu ini. Flanders dan Ma Hongjun, seperti Nyonya Meng, menghirup napas dengan terengah-engah. Tubuh mereka sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka melarikan diri dengan panik seperti anjing yang kehilangan rumah. Dan dalam sekejap menghilang di cakrawala. Melihat punggung kedua orang itu yang melarikan diri dengan malang, Sui Binger tak bisa menahan tawa. Inilah yang disebut dekan Akademi Shrek. Sungguh membuka mata. King Luan Douluo pun kembali ke tempatnya sambil menatap Huang Yan. Matanya penuh dengan pujian Xiao Yan. Aura api yang kau pancarkan tadi sepertinya semakin murni. Ya, guru. Ini berkat Binger yang baru saja berdiskusi mendalam denganku. Aku sedikit memahami api yang membara. Dan penguasaan atas api ekstrimku semakin dalam. Berbicara tentang api ekstrim, Ma Xiao Tao dari Douluo II telah melebur api yang membara. Dan setelah mengajar, dia bahkan bisa mencapai api ekstrim. Sui Binger mendengarkan dari samping. Matanya yang indah berkilauan tak henti-hentinya. Api ekstrim. Tak heran tadi dia bahkan tanpa melepaskan jiwa bela diri pun bisa dengan mudah mengalahkan Ma Hongjun. Bahkan memaksa mundur seorang jiwa suci. Perasaan Sui Binger terhadap Huang Yan semakin dalam. Setelah makan siang, King Luan Douluo membawa Huang Yan dan Sui Binger terbang kembali ke istana jiwa bela diri. Melewati Akademi Shrek, King Luan Douluo dengan santai melepaskan seutas kekuatan spiritual. Menyelidiki ke bawah. Sudut bibirnya langsung melengkung dalam senyuman dingin yang meremehkan. Apa yang ramai saat itu? Ternyata itu dibuka oleh Si Flan. Apa-apaan Akademi Shrek ini merekrut siswa? Akademi liar yang bobrok seperti ini bisa merekrut berapa banyak bakat bagus? Benar-benar menyesatkan anak-anak muda. Kebohongan yang tampak tenang di permukaan. Namun di dalam hati ia merasa geram. Guru dan Sui Binger mungkin tidak tahu, tapi ia sangat jelas. Di Akademi Abal-Abal ini, calon berbakat yang bagus sebenarnya tidak sedikit. Namun, keraguan segera muncul di hati Huang Yan. Guru kan adalah Douluo puncak angkatan 97. Tadi saat kekuatan spiritualnya menyapu ke bawah, ia sama sekali tidak mendeteksi aura binatang jiwa berbentuk 100.000 tahun yang ada di tubuh Xiao Wu dalam rombongan itu. Huang Yan pun menyadari, pasti yang bersembunyi di kegelapan telah bertindak. Anjing tua itu selalu mengikuti Tang San seperti pengasuh, dan dengan bantuan kekuatan jiwanya untuk menyamarkan jejak, tentu saja Huang Yan tidak bisa mendeteksinya. Huang Yan tidak berniat membongkarnya. Membongkar identitas Xiao Wu saat ini tidak ada gunanya. Bahkan jika dia membunuhnya sekarang, dengan levelnya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menyerap cincin jiwa 100.000 tahun. Memaksakan penyerapan hanya akan membuatnya meledak dan mati. Lebih baik membiarkannya tetap di sisi Tang San untuk dipelihara, sampai kekuatan dan fisiknya sudah memenuhi syarat. Saat waktunya tepat, barulah memanen cincin jiwa dan tulang jiwa yang diberikan secara cuma-cuma ini. Yang paling penting saat ini adalah pergi ke hutan matahari terbenam untuk mengambil 2 halaman api dan es. Jangan sampai merusak semua tumbuhan ajaib di sana. Apiku sendiri akan benar-benar bertransformasi menjadi api puncak. Yang lebih penting lagi, jika bisa memilih satu tumbuhan ajaib yang cocok untuk diolah oleh guru. Saat ini level Tang Hao paling tinggi 94. Begitu guru meminjam kekuatan tumbuhan ajaib itu untuk menembus level 98. Saat itu Tang Hao yang hanya seorang penjaga kamar mandi dengan luka dalam. Bukankah bisa dihajar sesuka hati? Tak lama kemudian mereka tiba di kota jiwa bela diri. Sui Bing memandang sekeliling bangunan yang megah dan hikmat, lalu bergumam pelan, tempat ini jauh lebih megah daripada kota Tian Sui. Huang Yan berkata dengan lembut, mulai sekarang, inilah rumah barumu. Binger, istirahatlah sebentar di pavilion samping. Nanti, aku akan membawamu akademi toko jiwa untuk mengurus pendaftaran. Sui Binger mengangguk patuh. Huang Yan berbalik dan mengikuti King Luan Douluo masuk ke ruang kerja. Guru, murid ini punya permohonan. Murid ingin meminta guru menemani saya ke hutan matahari terbenam. Hutan matahari terbenam? King Luan Douluo sedikit mengernyit. Apa yang ingin kamu lakukan di sana? Kekuatan jiwamu saat ini belum sampai pada tahap yang membutuhkan cincin jiwa, bukan? Untuk api sempurna. Puer pernah melihat di sebuah kitab kuno Di tengah hutan matahari terbenam terdapat sebuah tempat bernama Mata Dua Prinsip Es dan Api, sebuah tempat berkah. Di sana tumbuh tak terhitung banyaknya tumbuhan langka yang langka di dunia ini. Salah satunya, pasti bisa membuat apiku berubah total menjadi api tertinggi. Kamu yakin? Hutan matahari terbenam itu wilayah kekuasaan Du Gubo. Meskipun King Luan Douluo tidak peduli dengan sikap Du Gubo, seorang pemegang gelar level 91 yang dijuluki Ubin Lantai.
King Luan Douluo juga memiliki wibawa seorang yang kuat. Dia tidak akan seenaknya menindas orang lain. Jika hal itu tersebar, reputasinya pun akan tercoreng. Murid ini sesekali mengendalikan kebohongannya. Sudut bibirnya melengkung dalam senyuman penuh keyakinan. Seorang Douluo bergelar terlemah. Hanyalah debu di hadapan guru. Tanaman ajaib di sana mencuri rahasia alam semesta. Tidak hanya efektif bagiku, tetapi jika dapat menemukan tuan yang cocok, mungkin dapat membantu guru menembus hambatan level 98 secara langsung. Meniru hingga tingkat-tingkat. Ingin naik satu level lebih sulit daripada mendaki langit. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun harapan terlewat. Tidak ada waktu untuk menunda. Setelah mengurus Bingar dan gadis itu, aku akan menemanimu sendiri. Aku ingin melihat, apakah si tua beracun Dubu Berna berani menghalangi jalanku. Saat ini, di dalam istana Paus, hantu dan si berlutut di bawah tangga. Paus, tolong turun. Penghormat Qin Luan dan Huang Yan telah kembali. Lihatlah Huang Yan, kekuatan jiwanya yang terkonsentrasi di zona bayangan. Ia telah berhasil menyerap cincin jiwa kelima dan secara resmi naik pangkat menjadi Raja Jiwa level 50. Di atas Paus, Bibi Dong perlahan membuka matanya. Wajah cantiknya yang memesona dipenuhi ekspresi yang rumit. Raja Jiwa berusia 18 tahun. Desahnya pelan. Memang pantas sebagai jenius teratas yang memiliki dua jiwa tempur teratas api iblis Phoenix dan naga suci ke-8. Suaranya terdengar sedikit penyesalan yang tak tersembunyi. 12 tahun yang lalu, aku hanyalah Bunda Suci. Demi tabu besar, aku harus tunduk di segala hal. Aku berpikir, begitu aku menduduki tahta Paus ini, aku akan menjadikannya murid langsungku. Memanfaatkan sumber daya kuil jiwa Qinjing. Membesarkannya dengan penuh perhatian. Sayangnya, pada akhirnya aku terlambat. Saat aku menyelesaikan masalah mendesak Cixun, si brengsek itu sudah lebih dulu direbut oleh si tua King Luan. Menjadi anggota Hall of Venerables. Guimi menundukkan kepala. Tak berani menanggapi pembicaraan tentang Paus sebelumnya. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Saat mereka kembali ke kota kali ini, mereka membawa seorang gadis muda yang sangat cantik. Sepertinya dia berasal dari Akademi Tiansui. Alis Bibi Dong sedikit berkerut. Jarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan lembut. Raut wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Huang Yan telah menghabiskan 12 tahun penuh di Akademi Soul Master tingkat tinggi Hall of Soul. Dengan bakat dan kekuatan yang menakutkan yang jauh melampaui teman-temannya, dia sudah lama menjadi inti mutlak yang tak terbantahkan dari generasi emas kuil jiwa. Sedangkan murid langsungnya, Hulina, kekaguman dan kekagumannya terhadap Huang Yan sudah diketahui oleh semua orang di kuil Paus. Apakah Nana sudah tahu hal ini? Tanya Bibi Dong. Yang mulia Putri Suci saat ini masih berada di tempat latihan. Jadi sepertinya belum mendapat kabar. Gadis itu, Nana, sangat sombong. Selama 12 tahun, matanya hanya tertuju pada Huang Yan. Kini Huang Yan tiba-tiba membawa seorang wanita kembali ke kota Wuhun. Pergilah ke tempat latihan itu. Tunggu hingga Nana selesai berlatih. Lalu sampaikan hal ini dengan halus padanya. Biarkan dia bersiap-siap secara mental. Jangan sampai nanti saat bertemu, dia terkejut dan kehilangan kendali. Baik, hantu, kata hantu itu sambil menerima perintah. Lalu, berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di dalam istana Paus. Wanita yang kau bawa kembali ini, Huang Yan. Sebaiknya jangan merusak hati pencuri Nana. Jika tidak, Bibi Dong menatap dengan mata yang ingin menelan. Keesokan paginya, Huang Yan bersiap berangkat ke Akademi Istana Jiwa untuk mengurus pendaftaran. Bagaimana keadaan api jahat di dalam tubuhmu? Huang Yan tertawa ringan. Dengan raut wajah santai berkata, tenang saja. Saat ini aku masih bisa menahannya. Berdasarkan indraku terhadap api jahat di dalam tubuhku saat ini, ledakan total berikutnya diperkirakan akan terjadi sekitar sebulan lagi. Mendengar batas waktu sebulan itu, Sui Bingar sedikit menundukkan kepalanya. Ia sangat menyadari bahwa tujuan Huang Yan saat itu membawa dirinya kembali ke kota Wuhun dengan paksa, bahkan bisa dibilang merampasnya, adalah untuk memanfaatkan Wuhun Phoenix-nya, guna menekan api jahat yang mengerikan itu. Artinya, paling lama 1 bulan lagi. Di hati Bingar tak terhindarkan muncul rasa tragis karena tak berdaya. Namun, setelah berpikir sejenak, ia segera merasa lega. Seumur hidup seorang wanita, pada akhirnya ia harus mencari seseorang seperti pasangan yang cocok untuk mempercayakan hidupnya. Dan Huang Yan, baik dari segi bakat, kekuatan, latar belakang, maupun penampilan, tidak hanya memenuhi semua persyaratan yang ia harapkan dari pasangan masa depannya, tetapi bahkan jauh melampaui ekspektasinya. Karena takdir telah mengatur demikian, menyerahkan diri kepada pria yang begitu menawan dan luar biasa ini, ternyata juga merupakan tempat berlabuh yang cukup baik. Ayo kita pergi, mendaftar ke akademi. Nanti di Akademi Kuil Jiwa, aku yang akan melindungimu. Sementara itu, di salah satu tempat latihan, Xie Yuyan dan Hulina berkumpul bertiga. Namun suasana terasa agak suram. Tadi malam, Bibi Dong telah mengirim orang untuk memberitahukan kepadanya tentang kembalinya Huang Yan ke kota. Bocah Huang Yan itu ternyata lebih dulu dari kita, menembus ke abad kelima dan menjadi Raja Jiwa. Benar-benar monster. Xie Yuyan berkata dengan nada kagum. Namun Hulina di sampingnya tampak tidak fokus. Wajah cantiknya dipenuhi dengan raut wajah sedih. Bahkan ada sedikit rasa kesal dan kecewa. Xie Yue melihat adik perempuannya dalam keadaan seperti itu. Lalu menghela napas pasrah. Sudahlah, Nana, kecenderunganmu untuk berbohong ini biasanya saja sudah cukup. Tapi, sekarang seolah-olah kau ingin mengukir 4 kata. Aku menyukainya, di dahiku. Orang itu baru saja kembali. Kau bahkan belum bertemu dengan wanita itu. Tapi, sudah berandai-andai dan cemburu di sini. Apa-apaan ini, kakak? Kamu ngomong apa sih? Wajah Hulina memerah. Tapi dia menggigit bibir merahnya dan menunduk dengan enggan. Aku cuma gak ngerti.
Kenapa dia tiba-tiba bawa cewek dari Akademi Tiansui pulang? Yan, yang berdiri di sampingnya, melihat adegan itu dan merasa ada kesempatan. Dia segera mendekat, berpura-pura menjadi pria yang lembut dan perhatian, lalu menghiburnya. Nana, jangan sedih. Untuk pria seperti ini, itu sama sekali tidak layak. Coba pikirkan, dia tahu betul kamu mencintainya dengan sepenuh hati, tapi dia tetap saja berselingkuh di luar sana. Bahkan dengan bangga membawa wanita itu kembali ke apartemen. Apa artinya ini? Artinya dia sama sekali tidak peduli dengan perasaanmu. Singkatnya, Huang Yan hanyalah pria egois dan jahat. Kamu begitu luar biasa. Mengapa harus terpaku padanya? Jelas ada orang lain di sekitarmu yang lebih mengerti dan lebih peduli padamu. Diam kau. Belum selesai Yan berbicara. Hulina tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata dingin penuh amarah. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau menyebarkan kebohongan di belakang punggungku. Hulina membela Huang Yan tanpa ampun. Kebohongan, dia berbakat luar biasa. Kemampuannya yang terkuat di antara kita. Dia begitu hebat. Wajar saja ada wanita lain yang menyukainya. Siapapun yang dia bawa pulang. Apa urusanmu mengomentari hal itu? Kalau aku dengar kamu ngomongin dia lagi, jangan salahin aku kalau aku nggak segan-segan sama kamu. Yan terdiam kaget di tempatnya. Dia menatap Hulina dengan tak percaya. Rasa ketidakadilan yang kuat tiba-tiba membanjiri hatinya. Diikuti oleh amarah yang meluap-luap. Kenapa sih, Huang Yan aja udah nggak peduli sama kamu. Tapi kamu masih setia membelanya kayak gini. Apa sih yang bikin dia pantas? Xie Yue melihat suasana yang kaku, lalu dengan pasrah menepuk bahu Yan, sambil mencoba meredakan ketegangan. Kamu tahu betul posisi Huang Yan di hati Nana. Mengapa harus mencari masalah sendiri? Yan mendengus. Kita bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Aku selalu menuruti keinginannya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengalahkannya. Dan bakatmu juga kalah darinya. Xie Yue langsung menyela dengan tajam dan tanpa ampun. Tepat saat itu, terlihat Huang Yan sedang berjalan mendekat dengan senyum tipis, berjalan perlahan. Dan di sisinya mengikuti seorang pemuda berambut dan berjanggut biru. Sosok yang anggun dan dingin, si anjing kecil, tak lain adalah Sui Binger. Hulina yang semula masih marah, begitu mendengar suara yang familiar itu, wajahnya langsung bersinar. Dan awan gelap sebelumnya sirna seketika. Huang Yan, kau benar-benar kembali. Hulina tanpa sadar bergegas mendekat. Tetapi, ketika pandangannya tertuju pada Sui Binger di samping Huang Yan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dan senyum di sudut bibirnya pun sedikit kaku. Ini Hulina, katanya. Matanya memancarkan kebencian dan tatapan menghakimi yang tak tersembunyi. Sambil mengamati Sui Binger dari atas ke bawah. Sui Binger merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan tajam Hulina, namun tetap tersenyum sopan. Huang Yan tentu saja menyadari kebencian Hulina. Tanpa menunjukkan emosi, ia melangkah setengah langkah ke depan. Secara halus melindungi Sui Binger di sisinya. Lalu, tersenyum memperkenalkan. Ini adalah Sui Binger, mantan siswa Akademi Tiansui. Kali ini aku membawanya kembali ke kota untuk mengurus pendaftaran masuk Akademi Wuhun. Nanti kalian semua akan menjadi teman sekelas. Melihat sikap Huang Yan yang tanpa sadar melindungi Sui Binger, hati Lina tiba-tiba dipenuhi rasa sedih yang tak terlukiskan. Matanya pun mulai memerah. Kamu baru saja kembali ke kota Wuhun. Bahkan tidak mampir ke istana Huang. Hanya untuk membawanya mendaftar masuk. Kata Huang Yan, yang di sampingnya tak bisa menahan diri lagi. Melihat wanita yang dicintainya begitu tersinggung. Dia melesat maju dengan amarah membara. Menunjuk Huang Yan sambil berteriak. Apa-apaan ini, pria? Nana menunggumu pulang setiap hari. Tapi kau malah membawa sembarang wanita dari luar dan memasukkannya ke akademi. Kau anggap Nana apa? Begitu kata-kata itu terucap, udara di sekitar seolah membeku seketika. Sui Binger mengerutkan kening. Sorot mata dingin melintas di matanya. Sementara senyuman di wajah Huang Yan pun langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang menusuk tulang. Yan, apakah kau terlalu mencampuri urusanku? Huang Yan sedikit menyipitkan matanya. Tekanan jiwa Raja Jiwa level 52, bercampur dengan kekuatan Harimau Phoenix yang mendekati puncaknya, tanpa ampun menghantam Yan. Siapa yang kubawa dan apa yang kulakukan? Kapan giliranmu untuk mencampuri urusanku? Jika kau merasa tidak terpengaruh, kau bisa langsung pergi ke arena pertarungan jiwa dan menunggu Yan. Yan terpaksa mundur 2 langkah karena tekanan itu. Wajahnya pucat pasi. Namun entah mengapa, Lord Api miliknya terus ditekan oleh Phoenix Api jahat Huang Yan. Nelly tiba-tiba menoleh. Matanya memerah sambil berteriak marah pada Yan. Lalu menoleh lagi ke arah Huang Yan. Ia menggigit bibir merahnya dengan erat. Suaranya mengandung sedikit kegigihan dan rasa tidak adil. Huang Yan, kau baru saja menembus tingkat Raja Jiwa. Aku tidak akan mengganggumu. Tapi kau tahu aturan akademi. Tidak sembarang orang bisa masuk begitu saja. Aku ingin melihat apa kemampuannya sehingga bisa tinggal di Akademi Kuil Jiwa. Setelah berkata begitu, Hulina menatap Sui Bing dengan dalam. Sui Bing ingin masuk ke akademi? Boleh. Asalkan kau bisa menahan 3 serangan kekuatan jiwa Wuchengku, maka aku akan meminta guru untuk menyetujui masuknya kau ke akademi. Hulina, jangan terlalu. Melihat Huang Yan begitu membelanya, Sui Binger sangat terharu. Dia tahu dirinya tidak bisa selamanya menjadi Lei Zhou, Huang Yan. Sui Binger dengan lapang dada menerima tantangan itu. Putri Suci, ayo mulai.